Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya kembali lagi dengan saya Muhammad Fardan Rabani, mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 6, Fakultas Dakwah, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Nah, Alhamdulillah, ja'al qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Yang pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih bisa untuk bernafas di bumi ini. Tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Di sini saya akan menjelaskan learning journal pertemuan ke-14 atau learning journal yang terakhir di mata kuliah Public Speaking yang diampu oleh dosen yang bernama Pak Adi Kusuma Eskom. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwasannya di pertemuan kemarin di hari Senin kita terdapat bahwasannya ada dua public speaker yang maju. Yang pertama ini menjelaskan bagaimana meregulasikan emosi. Nah, dan yang public speaker kedua ini menjelaskan Tridharma perguruan tinggi. Yang dimana yang kita tahu Tridharma perguruan tinggi, kita sebagai mahasiswa yang seharusnya menjadikan agent of change terhadap masyarakat, kita juga harus mengimplementasikan Tridharma perguruan tinggi pada diri kita. Contohnya memang ada semboyan yang ada dalam pendidikan itu adalah Tutpuri Handayani. Nah, mungkin langsung saja selanjutnya itu ada Bapak Adi Kusuma itu mempresentasikan atau menjelaskan materi dengan tipe-tipe ice breaking. Tipe-tipe ice breaking. Nah, jadi adapun ice breaking ini termasuk ke dalam konsep ataupun kegiatan di sela-sela kegiatan agar terciptanya suatu hal yang memang tidak membuat berjalannya kegiatan tersebut menjadi boring ataupun membuat audiens menjadi kembali fokus dan membuat audiens ini tidak suntuk ketika memang kita berbicara depan umum ataupun menjelaskan materi atau menjadi public speaker di depan umum. Nah, ice breaking ini menjadi hal yang penting ketika memang teman-teman ini melihat kondisi objektif ketika teman-teman sedang menjadi public speaker, apakah audiens ini suntuk atau sudah hilang fokus, maka terjadilah konsep ice breaking tersebut. Adapun tipe-tipenya itu salah satunya mungkin ada yang namanya ice breaking dengan cara metode yang berbeda-beda. Yang pertama itu ada dengan cara menggali fokus audiens. Contoh misalkan memang ketika adapun cara-caranya ketika memang tepukan pertama itu kita bisa mengucapkan hi, atau tepukan kedua kita mengucapkan ha, dan tepukan ketiga itu kita mengucapkan ho. Nah, mau bagaimanapun audiens ini harus mengikuti instruksi ice breaking tersebut agar terciptanya memang berjalannya audiens yang kembali fokus. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya ice breaking yang kedua, yaitu dengan cara kita saling mengenal satu sama lain dengan cara kita menyebutkan 3 permasalahan yang ada dalam hidup, akan tetapi yang duanya ini real dan yang terakhirnya ini kebohongan. Nah, di salah satu semua audiens harus menebak yang mana yang dijelaskan permasalahan yang bohong itu yang mana. Nah, jadi di situ kita jadi saling memahami satu sama lain kepada audiens. Nah,
Selanjutnya karena memang sebenarnya kesimpulannya ice breaking ini sangat-sangat hal yang memang penting ketika memang public speaker membutuhkannya metode ice breaking ini. Nah, mungkin dicukupkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.